Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa ittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga terus terbukti memberikan banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Di tengah ujian yang Allah berikan pada kita, kalau kita hitung nikmat Allah, maka kita akan pernah sanggup menghitungnya karena saking banyaknya gitu ya. Dan kalau kita tafakuri, rasanya malu juga karena biasanya kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak berkeluh kesah dibandingkan bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini juga sebagai bagian dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmatnya akan terus Allah tambahkan dan kesulitan-kesulitan ini akan Allah gantikan kebaikan yang banyak insyaallah. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah kita sudah mau masuk lagi ke 27 Rajab ya Pak. Ya, biasanya kalau 27 Rajab kita bicara Isra Mi'raj. Ya, ada perspektif yang menarik juga kalau bicara Isra Mi'raj selain daripada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi sesudah dan sebelum Isra Mi'raj. Yang itu ada kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagus juga kita tafakuri posisi Isra Mi'raj dalam rangkaian sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita bicara sirah, bapak-bapak, ibu rahimahumullah, maka kita bisa memahami yang dimaksud sirah itu adalah atorik atau jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai sejarah, walaupun biasanya kalau sejarah disebutnya tarikh, gitu ya. Tarikh biasanya, ya. Dan di hasanah kita kaum muslimin Indonesia ada beberapa buku sirah yang memang bisa kita baca. Kalau dulu zaman saya nyantri kuliah dulu, susah kalau baca sirah tuh Pak. Kenapa? Karena bahasa Arab gundul gitu dan tidak menyenangkan baca sirah tuh. Periwayatan dan semuanya gitu ya. Tapi kalau sekarang udah banyak, udah lebih banyak, lebih mudah, banyak terjemahan dan sebagainya bisa kita ambil lah. Ya, biasanya kata sirah itu memang untuk menunjukkan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kitab-kitab sirah yang biasa mutabar di Indonesia itu ada kitab sirah Ibnu Ishaq, ada kitab sirah Al-Waqidi, ada kitab sirah Ibnu Hisam, ada kitab sirah Ibnu Sa'ad. Kalau di Indonesia biasanya kita pakai itu Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq biasanya yang kita pakai ya. Lumayan bahwa ada, kalau di rumah saya itu ada beberapa kitab sirah. Kalau yang untuk bahasa Arabnya saja rata-rata 4 jilid kitab sirah itu. Karena dia bicara perjalanan hidup Rasulullah dari mulai diangkat jadi Nabi dan Rasul sampai kemudian wafat gitu. Ya. Bedanya nanti kitab sirah dengan kitab hadis. Kalau kitab hadis itu tematik, berkenaan toharo, sholat, zakat, semua gitu ya, berkaitan dengan aktivitas kita. Tapi kalau kitab sirah itu bicaranya hadis, ya, periwayatan, tetapi bicaranya
mulai dari Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya beliau. Ini yang dimaksud kitab sirah. Maka lebih menggambarkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kitab sirah. Nah, sesudah itu tidak lagi biasanya disebut sirah, tapi biasanya disebut tarikh. Ya, maka ada tarikh Abu Bakar, ada tarikh Umar, ada tarikh Utsman, ada tarikh Ali gitu. Ada tarikh Khulafaur Rasyidin gitu namanya. Sejarah ya ceritanya gitu ya. Gitu. Kalau untuk yang buatan penulis Indonesia itu ada namanya kelengkapan tarikh Munawwarah Khalil, Pak. Di rumah saya ada kelengkapan tarikh Munawwarah Khalil itu ada sekitar 30 jilid malah, Pak. Tapi bagus gitu ya. Kalau menurut saya sangat bagus gitu. Jadi kalau kita pengen mengetahui real model kehidupan Rasulullah gitu, ya mau nggak mau harus beri kitab sirah gitu. Ya, kalau sekarang lebih mudah karena terjemahannya udah banyak. Kalau zaman-zaman dulu 20 tahun yang lalu tuh aduh susah banget ya. Pokoknya males lah kalau udah bicara belajar sirah mah susah gitu ya. Karena ya bahasa Arab dan periwayatan semua gitu, jadi nggak menarik gitu. Sekarang bila ada terjemahan jadi malah menarik ya. Jadi bagus juga bapak-bapak kalau bapak-bapak bisa punya salah satu di antara kitab-kitab sirah ini. Ya, tinggal baca, simpan di rumah, nanti anak baca, cucu baca, gitu dia semua bisa ngerti gimana perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari sirah, kita dapat mengetahui pertama risalah yang dibawa oleh beliau kepada manusia. Ya, karakter Islam itu akan tampak di situ, gitu ya. Lalu kedua, kehidupan beliau sejak beliau dilahirkan, pertumbuhannya sehingga beliau dewasa dan wafat. Yang ini juga menarik. Ya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang dimaksud, dilepaskan dari kesalahan, sebagai seorang Muslim dengan kepribadian sempurna, sebagai kepala keluarga dengan akhlak terbaik, gitu, sebagai sahabat, sebagai pemimpin umat. Ini bisa kita lihat di sana. Gitu. Kita bisa melihat misalnya gini, yang menarik itu kalau menurut saya ya, yang asalnya kejauhan nanti orang gitu ya, yang menarik lah. Ali bin Abu Thalib itu mandinya Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah suka tidur di kaki Ali bin Abu Thalib, kemudian dipecetan ke Ali bin Abu Thalib gitu. Iraha boa gitu menantu jeung mitoha akur gitu. Biasa nampak getreng oke gitu. Tapi Rasul begitu akrabnya gitu dengan Ali gitu. Itu yang menarik gitu. Ya. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah, ya kan? Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Tapi di Bukit Sur itu, kalau kita ke Mekah kan kita ke Bukit Sur itu ya, tapi nggak naik ke atas itu, Rasul itu tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq gitu, dan Abu Bakar Siddiq mencetin gitu badannya Rasulullah gitu ya. Aduh, ini bahasa mimpi bisa gitu, minta aja minantu gituan gitu. Tapi ini episode yang menarik gitu, ya. Juga misalnya kiri dengan kita baca sirah kita jadi ngerti bahwa rumah tangga Rasul itu dinamis gitu ya. Jadi Rasul pernah dibawa istri-istrinya gitu ya. Istrinya Rasul pernah juga minta uang belanja lebih gitu ya. Dan ketika sahabat datang gitu mengadu pada Rasulullah, istriku sedang protes gitu, kenapa minta uang belanja lebih gitu. Rasul cuma bilang, apa enggak lihat aku juga sedang diprotes nih istri-istriku gitu. Jadi menarik sekali gitu. Ya ada waktu pabalit-balitnya gitu, ada waktu romantisnya gitu ya. Gimana Rasulullah manggil Siti Aisyah tuh Humairo gitu ya, kan luar biasa ya. Kalau sekarang bapak-bapak juga manggil ibu-ibunya yang pasti ya, eyang maksudnya gitu di sekolah. Jadi Rasul bisa manggil istri itu Humairo, dan menarik kan episode romantis gitu. Jadi tapi pabalit-balit juga gitu Pak. Jadi kalau dulu saya waktu zaman kuliah itu anggap rumah tangga Rasul tuh flat gitu ya, indah terus gitu, ternyata enggak juga gitu. Ya ada gejolaknya. Jadi kita juga biasa Pak. Kalau istri kita balet ya biasa itu, enggak usah terlalu dipikirin. Kayak ibu-ibu mentugasnya baletnya ibu-ibu ya. Jadi santai aja gitu. Ngadepin kayak gitu kata Rasul juga santai gitu. Ngadepin begitu ya. Termasuk konsekuensi yang beliau hadapi gitu dalam menyebarluaskan Islam, berupa pertentangan dan mereka yang mencintainya. Jadi tetap sebaik-baiknya Rasulullah, yang benci ke Rasul juga banyak gitu. Tapi yang menyukainya juga banyak, yang mendoakan juga banyak gitu. Jadi kalau hidup hanya ceritanya pilihannya supaya disuka orang dan sejuta orang gitu ya, wah riweuh gitu ya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita tetap akan banyak juga orang yang tidak suka dengan kita gitu. Ya, yang penting gimana kita berpijak pada kebenaran ataukah pada kebatilan kan gitu ya.
Buktinya bapak-bapak banyak juga yang nggak senang dengan Agnes Monica ya Pak ya. Itu kenapa? Agnes Monica tuh lucu Pak, gelis gitu. Tapi bapak-bapak Anarwe banyak yang nggak suka dengan Agnes Monica gitu. Ya, udah jauh dari itu umurnya. Jadi tenang-tenang aja gitu ya. DKM nih pengen bikin program syiar, masjid tuh syiar. Ada yang benci, dan emang begitu. Jangan pengen semua senang dan akan ada, itu pasti ada. Ya ada tarik menarik seperti itu mah biasa gitu ya. Sampai Rasul aja pengen dibunuh kok gitu ya. Gimana orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan pada Rasulullah. Ya begitulah gitu hidup tuh gitu. Jadi lebih baik kita memilih berpegang pada kebenaran, berpijak pada kebenaran, menyampaikan kebenaran daripada hanya mikir gimana caranya supaya disukai orang gitu. Di sirah kita akan lihat betul itu Pak. Ya, lalu saat-saat menerima wahyu dan tarikhah dakwahnya. Ya, jadi menarik sebenarnya ketika kita bicara sirah dan memang seharusnya setiap rumah-rumah kaum muslimin itu punya kitab sirah. Kenapa? Karena kitab sirah ini dianggap sebagai sejarah yang paling valid. Kenapa? Karena periwayatan Pak. Ini nanti bedanya gitu. Ini bedanya karena dia berdasarkan periwayatan gitu. Jadi sama dengan metodologi hadis Pak. Ya, ini yang menarik gitu. Ya, sementara cerita-cerita yang lain kan seringkali ada mitos gitu ya. Masuk mitos gitu. Misalnya ceritanya bahwa sang kuliah bohong ada yang sumbi nggak mau gitu, kemudian suruh bikin perahu gitu ya, lalu kemudian kesiangan pajong perahu jadi Gunung Tangkuban Perahu. Begitu dicari dari mana ini sumbernya, ada nggak riwayatannya? Nggak ada, beningan Pak. Kemana nih akarnya? Jadi hanya mitos yang dimunculkan gitu. Nah kalau kita bicara sirah itu sejarah yang memang diriwayatkan, jadi dia bisa diakui kevalidannya gitu. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan terkait tanggal, waktu gitu ya. Karena memang waktu itu kan penanggalan belum terlalu valid gitu. Ya, jadi untuk kelahiran Rasulullah kapan, ada perbedaan di antara para penulis sirah, itu mah satu hal yang biasa aja gitu. Ya, bahkan kita aja juga suka lupa ya tanggal kelahiran kita gimana gitu. Sekarang kan ada tuh Pak, Google tuh ada tanggal kelahiran. Ya, di search gitu tanggalnya sekian. Tahu-tahu harinya teh Rabu. Kata mama dulu lahirnya teh Kamis, nah iya Rabunya mana benar itu gitu. Jadi kan banyak aja yang sudah modern aja masih seperti itu, apalagi pada masa itu ya. Dan penanggalan baru dimulai pada masa Umar bin Khattab ya, bukan pada masa Rasulullah gitu ya kira-kira. Bapak-bapak rahimahullah, kalau kita bicara tentang sirah ya, maka ringkasan sejarah Rasulullah itu dimulai pada tahun 571 Masehi. Rasul lahir itu 571 Masehi, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak bicara sejarah Eropa, Pak, yang memang menjadi rujukan kita gitu, sayangnya masa inilah yang kemudian hilang dalam sejarah dunia. Ini yang kemudian disebutnya masa kegelapan dunia, Pak. Dunia itu dimulainya before Christ dan after Christ. Sebelum kelahiran Yesus dan sudah kelahiran Yesus. Ya, penanggalan Masehi itu kan BC, Pak. Ya, dia diawali dengan kelahiran Isa Al-Masih, gitu ya. Lalu nanti sejarah itu terhenti kan abad ke-5. Nanti Bapak bisa lihat sejarah Eropa. Berhenti di abad ke-5. Lalu dianggap sebagai Dark Age, kegelapan dunia. Baru mulai lagi kapan? Setelah Aufklärung, Pak. Setelah Renaissance gitu, baru mulai lagi sejarah dunia. Jadi nyaris kalau saya tanya, Bapak kenal nggak orang namanya Yazid, Pak? Bapak kenal nggak orang namanya Muawiyah? Bapak kenal nggak? Nah gitu, nyaris kita nggak kenal itu, gitu. Tapi kita malah taunya Pithecanthropus erectus gitu, Sungai Mekong yang Zekia gitu ya, yang seperti itu. Malah sejarah-sejarah yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kaum muslimin gitu, malah itu yang kita kenal gitu, ya. Pluto, Aristoteles, gitu malah kita kenal. Tapi begitu bicara tentang, tahu nggak ada yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Bingung kita, apa Khulafaur Rasyidin? Tahu nggak ada yang disebut dengan Kehilafahan Umayyah? Naon ya teh gitu? Nah ada referensinya gitu. Ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah gitu. Nyaris nggak tahu kita. Kenapa? Karena dalam sejarah dunia masa-masa ini dianggap sebagai masa-masa kegelapan dunia. Baru mulai lagi sejarah itu setelah Renaissance, setelah Renaissance, revolusi industri, baru sejarah dimulai lagi ke sini gitu.
Padahal ada sejarah yang luar biasa, yang itu diawali dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak, jadi nyaris saya kalau suka tanya gitu dari gitu, pernah tahu nggak ada seorang pemimpin Islam namanya Mu'tasim Billah? Aduh jauh dari gitu. Harun Ar-Rasyid. Pernah. Kita tahu kalau sejarah Islam itu pasti 1001 malam, cuma itu aja ya. Atau Laila Majnun gitu. Ya, yang romantisnya gitu ya. Tapi kalau sejarah detailnya malah jadi nggak tahu. Kita mau lebih tahu sejarah orang lain daripada sejarah kita sendiri gitu. Ya. Nah, pra-kenabian itu 40 tahun. Ya, jadi setelah lahir Rasulullah 40 tahun kemudian itu baru menerima perintah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Menerima wahyu Rasul itu usia 40 tahun. Maka sebelum itu disebutnya masa-masa pra-kenabian. Ya. Lalu kemudian setelah itu muncul yang namanya periode Mekah atau periode Makkiyah, di mana Rasul hidupnya di Mekah. Ya, pasca menerima wahyu sampai kemudian 13 tahun lamanya. Dalam sirah, dalam sejarah, periode Mekah ini dibagi menjadi dua. Periode awal-awal, ya, 3 tahun pertama di rumah Arqam bin Arqam gitu, lalu kemudian 10 tahun berikutnya. Inilah periode Mekah. Karena itu nanti kalau bapak-bapak buka Al-Quran terjemahan Depak, itu ada ayat-ayat Makkiyah atau ada ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Nah, gitu. Kan dibuka surat-surat Makkiyah. Oh, ini surat yang turun di kota Mekah. Gimana maksudnya ya, turun di kota Mekah? Nah, itu berarti 13 tahun awal pertama sejak menerima wahyu. Kenapa? Karena dia turun di kota Mekah. Ya. Lalu kemudian setelah itu baru muncul periode kedua, yaitu periode di Madinah pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang disebut dengan periode Madaniyah atau periode Madinah. Surat-suratnya biasa surat-surat Madaniyah. Yang membedakan nanti periode Mekah itu hampir semua ayatnya hanya membahas tentang akidah. Ya, hanya bahas tentang akidah, belum bicara tentang hukum. Nah, karena kan perintah hukum itu baru mulai diawali dengan Isra Mi'raj, baru perintah sholat, kan gitu kan? Ya sebelumnya ngikutin aja orang-orang terdahulu. Ya, setelah Isra Mi'raj baru kemudian mulai perintah detail tentang hukum itu turun. Nah, kalau periode Mekah dengan Madinah, maka kita bisa bedakan nanti kalau baca Al-Quran, terjemahan Depak itu, kita akan lihat, oh karakter ayat-ayat Makkiyah hanya sebatas ayat-ayat akidah tentang moral, tentang akhlak gitu. Tapi kalau Madaniyah itu sudah bicara tentang hukum. Misalnya gini, ayat-ayat Makkiyah tuh misalnya wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, jangan kamu dekati zina, cuman gitu doang. Terus kalau zina gimana? Ya pokoknya janganlah gitu maksudnya, ya janganlah pokoknya mah gitu. Itu mah dosa. Terus kalau saya melakukan gimana? Ya pokoknya dosa weh gitu. Nah, tapi beda karakternya kalau di Madinah. Kalau di Madinah turun ayat-ayat yang lain, wazaniyatu wazani fajlidu wa alaihim amyatan jada. Kalau ada pezinah gimana? Cambuk gitu. Udah hukum dia. Ini ya ayat-ayatnya yang turun. Jadi karakternya itu berbeda gitu. Dengan belajar sirah kita jadi mengerti itu. Oh, ternyata gitu ya. Perjalanan dakwah Rasulullah itu ya. 624 Masehi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, biasanya kalau kita ke Mekah selalu dibawa ke Bukit Sur. Ya, nggak jauh dari Mekah tuh, di sebelah kanan nanti kita berhenti bus berhenti kemudian itu Bukit Sur. Bukit Sur itu tempat berhentinya Rasulullah ketika hijrah kan gitu ya. Dikasih tahu tuh sama guide-nya itu nanti cerita dia tentang Bukit Sur. Nah, salah satu peristiwanya peristiwa hijrah. Ya. Lalu kemudian setelah itu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun, lalu kemudian berhentilah kenabian itu. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan.
Ini Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Inilah ayat yang terakhir turun dan menandakan bahwa sebentar lagi Rasulullah wafat. Jadi kalau kita bicara perjalanan kenabian itu relatif singkat, hanya 23 tahun gitu. Nggak panjang-panjang amat. Usia Rasulullah 63 tahun. 40 tahun dilewati belum berpetunjuk itu karena belum terima wahyu. Tapi Rasul tidak dikatakan bermaksiat, Pak, karena Rasul yang terbaik itu dijaga oleh Allah. Lalu kemudian 23 tahun berikutnya sebagai Nabi dan Rasul. Sekitar tahun 634 Masehi Rasul wafat, selesai kenabian. Jadi sebenarnya ringkas gitu. Tapi kalau kita bicara kualitas, itu adalah masa-masa yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena didampingi oleh seorang Nabi dan Rasul yang terbaik di antara Nabi dan Rasul yang lain yang pernah Allah utus untuk manusia. Bapak-bapak, rahimakumullah, kalau kita dalamkan, Pak, kalau kita detilkan, dilahirkan 20 April 571 Masehi, lalu kenabiannya 40 tahun, dan para ulama kita sepakat tidak ada keharusan untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sebelum beliau diangkat diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ini kesepakatannya, Pak. Ya, jadi nggak perlu misalnya Bapak pergi ke gunung gitu ya, menyendiri supaya bisa menerima petunjuk, nggak kayak sebagaimana Rasulullah, nggak perlu lagi. Ya, Bapak-bapak nggak perlu misalnya dulu waktu di kampus tuh berarti orang kudu nikah sama ibu-ibu yang umurnya 40 tahun. Dah Khadijah umurnya 40 tahun, nggak harus, Pak. Nikah dengan gadis juga bagus gitu. Ya, kenapa? Karena nggak harus dicontoh gitu. Karena Rasul usia 25 tahun gitu ya, nikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun gitu. Jadi jangan kemudian harus nyontoh Rasulullah gitu. Ayo neangan 40 tahun gitu. Saking semangat. Nah, nggak perlu, Pak. Jadi kita udah benar nih, posisinya udah benar nih kita. Ya, jadi nggak dulu kalau waktu kuliah kita gitu saking semangatnya pengen nyontoh Rasulullah gitu. Ya akhirnya begitu gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi ibu-ibu nggak perlu ke Gunung Kawi ya, Bu ya. Sendiri gitu pengen dapat wangsit petunjuk dari Tuhan. Kita nggak perlu, Bu, udah aja. Selesai itu, nggak harus dicontoh gitu. Ya. Nah, hanya yang mesti dicatat, Rasul itu memang dikatakan sil ummiyina. Rasul itu memang dikatakan ummi. Ummi itu diskusinya panjang. Salah satu mengatakan ummi itu karena sifat keibuan, karena Rasul itu sangat penyayang gitu. Lalu yang kedua, ummi itu dikatakan sebagai yang tidak bisa baca tulis. Para ulama kita tidak pernah bersepakat mengatakan Rasul itu sesat sebelum menerima wahyu. Gitu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan Rasul itu sesat sebelum menerima wahyu, itu keceletot gitu. Itu pasti salah slip on the tongue gitu, kalau menurut saya pasti salah ngomong gitu, nggak sengaja gitu. Kenapa? Kalau para sahabat bisa dikatakan sesat, tapi kalau Rasul nggak, sepakatnya begitu gitu. Kenapa? Karena Rasul dijaga. Jadi nanti sebelum kenabian itu banyak sekali kisah-kisah di kelengkapan tarikh Muhammad itu dikisahkan. Ada pasar malam, Rasul pengen datang ke pasar malam itu dengan para sahabatnya. Yang namanya pasar malam, Pak, ada yang nari, ada yang macam-macam gitu ya, minuman keras gitu. Karena pada masa itu seperti itu gitu. Tapi Rasul ditidurkan oleh Allah, nggak sampai ke pasar malam itu. Kalau para sahabat menikmati gitu. Tapi Rasul mah enggak gitu. Ya, saya pengen ngambil contohnya gini. Sekarang tuh banyak di Bandung itu banyak pengusaha hijrah Bandung gitu. Kenapa pengusaha hijrah? Karena baheulana bobolokot dosa gitu. Pengen ngambil kerjaan tapi cogok, suap gitu diambil, dilakukan semua, riba ya dimakan juga gitu ya. Sekarang pengen hijrah. Artinya dulu bobolokot, sekarang pengen jadi baik gitu. Nah, sahabat gitu. Umar bin Khattab ya, kecuali Ali, karena Ali kan masih muda banget ya. Ali bin Abi Thalib itu memang masih muda banget. 9 tahun, jadi belum balik dia, belum kena hukum. Tapi yang lain itu kan luar biasa perilaku mereka sebelum mereka menerima Islam gitu. Maka kalau yang lain dikatakan fi dolalin mubin wa in kanu min qablu la fi dolalin mubin. Sebelumnya mereka dalam keadaan sesat, tapi kalau Rasulnya, karena Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dikatakan ummi Rasul itu. Ummi itu satu sifat keibuan, yang kedua memang tidak bisa baca tulis. Salah satunya juga nanti kalau kita bicara mukjizat Al-Qur'an, tidak bisa baca tulisnya Rasulullah, ini menyanggah pandangan orang-orang Quraisy waktu itu bahwa Quran itu dari Muhammad gitu loh.
Ya, kan mereka menuding salah satunya Quran dari Muhammad. Tapi kan dengan sederhana aja, bagaimana mungkin Muhammad bisa bikin Quran? Wong Muhammad ummi kok, Muhammad gak bisa baca tulis kok, gimana mau bisa bikin Quran gitu. Jadi Quran itu dipastikan kalamullah, bukan kalamul Muhammad gitu. Makanya ada agama namanya Muhammadinisme gitu. Bukan, Islam itu bukan Muhammadinisme. Al-Quran itu kalamullah, datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak mewakili budaya Arab sama sekali, Pak, gitu. Ya, jadi perintah dalam Al-Quran itu tidak mewakili budaya Arab. Dia adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, gitu. Jadi 40 tahun masa-masa kenabian ini sepakat para ulama kita tidak harus dicontoh. Ya, tidak harus dicontoh. Ya, kalau mau ada pun boleh tapi tidak harus, gitu ya. Baru kemudian tahun 611 Masehi diangkat jadi nabi dan rasul. Jadi Rasulullah itu paslah ketika umur 40 tahun baru kemudian diangkat jadi nabi dan rasul. Makanya para ulama kita kalau dalam tafsir saya sering lihat ya, kalau menyebut angka usia 40 tahun itu titik baliknya seorang manusia gitu. Kalau 40 tahun can bener keneh bablas gitu kata mereka. Jadi 40 tahun gitu-gitu keneh gitu, wah susah nih orang nih gitu ya. Karena tadi ngambilnya dari situ, walaupun nggak mutlak Pak, makanya nggak dijadikan rujukan kan. Dimana orang yang tobatnya usia 50 tahun ya nggak apa-apa juga. Dimana orang yang tobatnya di akhir usianya nggak apa-apa juga gitu. Hanya karena Rasul itu menerima wahyu di usia 40 tahun, biasanya para ulama kita mengatakan hari 40 tahun gitu-gitu keneh, gitu belah betong keneh sholat ya. Repot nih orang kalau udah kayak gini gitu ya. Susah untuk lagi diluruskan lagi gitu ya. Tapi tidak mutlak seperti itu gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kan tidak semulus itu. Ketika turun perintah pertama Iqra, Rasul mengatakan ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul itu sering naik ke Gua Hira ya. Lalu kemudian sering minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika petunjuk itu datang tetap saja ragu, benar nggak ini petunjuk gitu. Ya, jadi kalau nanti kita bicara sirah ada episode di mana setiap manusia tuh harus meyakinkan diri mau jadi orang soleh atau mau tetap dalam kemaksiatan. Karena orang nggak bisa berada di dua tempat. Satu sisi pengen jadi orang soleh, tapi satu sisi pengen tetap bermaksiat, menikmati kemaksiatan, nggak bisa. Rasul juga diminta untuk memilih, ya mana yang mau dipilih gitu. Rasul sering bolak-balik ke Gua Hira. Bapak-bapak pernah ke Gua Hira Pak? Ada yang pernah naik ke atas Pak? Pernah ya Pak ya? Masya Allah. Usia berapa dulu Pak naik? Usia 70. Masih bisa naik ke atas? Masya Allah. Enggak ya Pak? Enggak Pak naik ke atas deh ya Pak ya. Dulu kalau kita naik ke Gua Hira tuh Pak, kita bisa lihat Ka'bah gitu. Kita menghadap ke sana tuh, nanti di satu Ka'bah kelihatan. Kalau sekarang udah enggak, karena ketutupan sama jam itu kan. Jam gede itu, jadi disebutnya Losing Paradise gitu. Kalau anak-anak sekarang lihatnya, aduh Losing Paradise, Ka'bah yang hilang gitu. Padahal dulu pengen naik ke Gua Hira tuh karena pengen bisa lihat Ka'bah dari jauh gitu. Aduh sekarang mah modernisasi, jadi semuanya ketutup gitu ya. Gitu sayang banget gitu. Kalau dulu memang orang berlama-lama di Gua Hira gitu. Ya kalau sekarang enggak. Kalau yang kuat tuh orang-orang Afghanistan Pak. Kita mau istirahat, riweuh gitu ya, Afghanistan usia bapak, dia bawa gas, terus kita lempeng kalur gitu. Emang beda fisiknya gitu ya. Nah, yang menarik itu ada episode di mana Rasulullah itu bukan cuma sendiri kan di Gua Hira itu, tapi ada orang yang hebat mendampinginya, namanya Khadijah. Makanya kenapa kemudian kalau dalam bahasan fikih rumah tangga itu nanti dalam kehidupan itu ada modelnya Fir'aun, suaminya jahat banget, istrinya soleh banget, Asia gitu ya. Ada modelnya Nuh, suaminya baik banget, istrinya yang tidak bisa diajak taat gitu ya. Ada juga yang soulmate, siapa?
Abu Lahab gitu sama Ummu Jamil gitu. Tabat syada Abi Lahab biwatab, suaminya jahat istrinya oge gitu, gitu. Tapi ada variasi yang paling hebat itu ada Rasul dan para sahabat. Suaminya soleh, istrinya soleh. Kan rumah tangga tuh gitu. Rumah tangga tuh pilihannya begitu. Ya, kalau suami kita nggak jadi orang yang soleh, harusnya kita yang jadi orang yang soleh. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk punya pasangan yang sesuai gitu. Ya, atau kalau misalnya kita soleh, istri kita nggak bisa jadi solehah, minimal kita yang jadi soleh. Gitu. Ya, syukur-syukur rumah tangga kita itu suaminya soleh, istrinya soleh. Bisa dibayangkan setiap hari bawa makanan Pak ke Gua Hiro untuk ngasih makan Rasulullah. Kita aja enggak Pak. Ini sambil bawa makanan ke atas gitu. Jadi kalau kita bicara sirah menarik memang Pak, romantis rumah tangganya Rasulullah itu, ya, gimana seorang Khadijah menemani seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan jadi gak sederhana gitu. Lebih mudah mendampingi orang kayak kita kan. Yang kayak kita mah gak banyak dinamikanya, hanya perilakunya aja yang aneh gitu kita mah gitu. Kalau Rasul perilakunya bagus, lingkungannya kan yang menekan gitu kan. Ini luar biasa menurut saya. Gitu. Jadi bapak-bapak rahimahullah, sejak turun ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian wahyu terhenti. Ya, sempat terhenti wahyu itu, dan inilah yang membuat Rasul kemudian gelisah. Karena itu selalu diingatkan oleh istrinya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, ayo laki-laki yang berselimut, bangun, sampaikan. Karena ini wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, saya suka menyebutnya periode di mana kita galau, Pak. Pengen jadi orang soleh itu ternyata nggak mudah, nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Moal sekali-kali deh, pokoknya mah ayeuna rek soleh gitu. Begitu besok ada tawaran, isuk dewe solehna gitu, ayeuna mah ieu heula. Dan kita selalu gagal gitu, gitu lagi gitu. Luar biasa. Rasul itu begitu, Pak. Ya, jadi didamping oleh Khadijah, udah bangun sampaikan. Gitu. Kuat Khadijah itu luar biasa. Gitu ya. Nah, ini juga sampaikan juga ke anak-anak kita, sampaikan juga ke cucu-cucu kita gitu ya. Bahwa ketika kita bicara pengen jadi orang soleh, nggak cukup diri kita sendiri. Kita harus didampingi juga dengan orang yang memang pengen jadi rumah tangganya soleh juga. Karena kalau nggak berat, ya gitu kira-kira ya. Nah, periode yang pertama ini disebut periode awal kenabian, dakwah 3 tahun pertama. Disebutnya periode taksisiyah. Kenapa? Karena hal yang sudah bentar. Ya, 3 tahun ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat personal. Ya. Ini kira-kira tahun 611 Masehi. Turun masa-masa meyakinkan diri, turun ayat-ayat makiyah, pembentukan akidah, pembentukan dasar-dasar saksiyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi dilakukan di Arqam bin Arqam, ayat yang turun disampaikan tapi identitas keislaman dan jemaah dirahasiakan. Rekrutmen kadar dakwah awal diikuti kurang lebih 40 sahabat awal. Jadi keberhasilan Rasulullah bisa membangun para sahabat ini justru karena ada periode pengkaderan ini. Makanya kalau kita bicara duplikasi, ya orang yang paling hebat melakukan duplikasi gitu, itu Rasulullah. Jadi bapak dosen, bapak menyampaikan ilmu bapak gitu. Kan harapannya ilmu bapak itu bisa terduplikasi ke mahasiswa yang bapak ajar. Gitu. Tapi kita bisa buktikan berapa persen dari murid-murid kita itu yang betul-betul bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Gitu. Paling kita hanya bisanya lewat post-test gitu ya. Oh udah bagus gitu, kita nganggap udah sampai gitu. Tapi Rasul kan bukan cuma itu, karakter juga kan kemudian nyambung tuh antara Rasul dengan para sahabat gitu. Gimana kok bisa begitu gitu? Kita aja jadi orang tua belum tentu ke anak-anak kita bisa dibayangkan. Ya, kan betapa susahnya Pak. Bangun karakter anak tuh kan susahnya luar biasa. Apalagi kita orang tua gitu. Saya sampai ngambil guru buat ngajarin anak-anak saya gitu. Saya ngajarin anak orang lain. Anak saya kepaksa ngambil guru untuk ngajarin dia. Gitu. Karena memang nggak mudah gitu. Dan Rasul berhasil. Makanya muncul orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq, ya, yang punya, kalau menurut saya ada pembentukan awalnya. Nanti kalau Bapak baca buku judulnya 21 Karakter Kepemimpinan, John C. Maxwell, dia pendeta sebenarnya di Gedung Putih itu, dia cerita
Variasi kepemimpinan yang paling hebat tuh kepemimpinan Rasulullah. Kenapa? Karena didampingi dengan orang-orang yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq yang humble tuh. Abu Bakar Siddiq itu kan orangnya humble, lebih bijak gitu, ya. Tapi ada Umar bin Khattab yang tegas banget gitu, ya. Dan itu jadi timnya Rasulullah, ya. Abu Bakar Siddiq itu kan dikit tanya, ini wahyu bukan, ya. Kok Nabi Rasul nanya kayak gitu coba ya. Perjanjian Hudaybiyah, Umar nanya, wahyu bukan Rasul? Kalau bukan, ganti aja gitu. Coba bayangkan. Bapak punya seorang pendamping, leader tim gitu, yang seperti Umar bin Khattab. Waduh, mungkin udah kita exit lagi, loba tanya gitu. Saya pisahan loba ya tiba-tiba CS-nya loba tanya gitu. Tapi karakternya gitu. Umar bin Khattab itu. Ada Ali bin Abi Thalib yang cendekiawan kan. Kalau ditanya mikir dulu gitu. Kalau saya nyebutnya kadang-kadang Ali bin Abi Thalib kalau ditanya teh nge-SWOT dulu, Pak. Lihat dulu, di-SWOT dulu semuanya gitu, strength, weakness, opportunity. Karena Ali karena dia lebih cerdas gitu Ali itu. Tapi ada Utsman bin Affan yang berehan, tahu berehan, Pak? Apa berehan itu? Bro, gitunya. Bro, gitunya bapak teh rapat, DKM teh rapat, teh enggak jadi Islamino. Rapat seumur-umur teh jadi teprung-prung. Giran ditanya gimana? Tegadung cicis gitu. Panitia tegadung cicis gitu. Coba ada Utsman bin Affan. Bikin nih duitnya gitu. Butuh gak yang gitu? Loh butuh, Pak. Itu hebatnya Rasulullah. Dengan karakternya masing-masing, tapi semua mereka punya satu konsep yang kuat dalam kepribadian saya. Muncullah orang seperti Abu Bakar Siddiq, muncullah orang seperti Umar bin Khattab, muncullah seorang Utsman bin Affan, muncullah Ali bin Abi Thalib gitu. Yang dalam sejarah dunia itu jadi formasi kepemimpinan yang paling ideal, Pak. Sampai sekarang nggak bisa orang munculkan lagi yang seperti itu. Dan itu diawali 3 tahun pertama di rumah pembinaan. Pembinaan memang kuncinya gitu. Sehingga bukan kayak kita ngajar hanya sebatas transfer of knowledge, Pak. Kalau kita tuh kan jadi dosen tuh kagok ya, udah nggak bisa transfer of knowledge gitu loh. Nggak bisa transfer value lagi ya ke murid-murid kita tuh. Yang penting udah transfer of knowledge aja deh. Yang penting kalau post test dia bagus, nilainya A gitu udah cukup lah kita. Tapi karakter kita udah nggak bisa bangun, susah, Pak. Ini saya punya mahasiswi di Unpad itu, Pak. Di sini ada tato, coba di dadanya, ya ada tatonya di sini. Kalau saya ngajar kan nggak gini kalau ngajar, Pak. Ya kadang-kadang pakai jeans gitu, ada keren lah gitu, nggak modelnya ustad gitu. Tato di sini, ngajarnya kumaha. Luar biasa, Pak. Kalau saya Rasulullah itu luar biasa, dan itu diawali dari pembinaan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita pengen bangun lagi karakter anak-anak kita, mau nggak mau pembinaan itu jadi wajib tuh, Pak. Karena itu berdasarkan Rasulullah. Dan Rasul lakukan itu di Ma'akom bir Arkom selama 3 tahun. Makanya yang muncul pada saat itu adalah terbangunnya saksi Islamiyah. Akidahnya tauhid, perilakunya ihsan. Kan ini yang terjadi. Nah yang hari ini model pendidikan kita lebih banyak transfer of knowledge dibandingkan transfer of value gitu. Nah ini yang jadi problem buat kita. Mungkin ke depan itu anak-anak kita akan pintar ini itu, tapi diajak korupsinya gampang gitu. Soalnya tidak transfer of value gitu. Tapi transfer of knowledge, dia sebatas orang yang pintar, secara teknis mungkin pintar, manajemennya pintar, tapi karakternya nggak pernah muncul gitu. Na'udzubillahi dari itu, na'udzubillah. Ini PR kita. Jadi kalau kita bicara sirah jadi ngerti, oh iya ya, kok bisa gitu ada orang yang dulunya bobol dosa, modelnya Umar bin Khattab, tiba-tiba jadi pembela Islam yang luar biasa, yang malah nangis gitu, menyesali dosa-dosa di masa lalu gitu. Gimana ya kok bisa begini gitu. Ya, sementara sekarang orang ya cari pembenaran, udah tahu salah, anggar wae digulung gitu. Ada Allah yang ngerti. Sudah meureun jiga nama gitu, Allah yang ngerti emang. Geus kudu emang kieu kabeh gitu naon gitu. Beda banget gitu. Ini harus kita pahami. Jadi menarik sebenarnya kalau kita bicara sirah itu ya. Baik, inilah 3 tahun pertama ya. Dan ini saya private, makanya kan orang tuh secara pribadi bang kualitasnya bagus gitu. Ya, kualitasnya bagus memang, dan memang karena kita akan berhadapan dengan Allah nanti sendiri. Ya kan sendiri-sendiri kita nggak bisa mewakili anak kita nggak bisa mewakili istri kita nggak bisa mewakili siapapun.
Berhadapan dengan Allah ya masing-masing aja kita kan nanti. Makanya awal-awal ini ditanamkan betul oleh Rasulullah gitu. Ya, pembinaan, makanya disebutnya taskif. Taskif itu pembinaan yang detail gitu. Ya, penanaman sakofah yang betul oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul kan nanya, tolong bacain ayat gitu. Nanti sahabat baca, Rasul nangis. Kan itu post-test Pak. Itu kan model post-testnya Rasulullah dulu kan. Kan ditanya satu-satu sahabat tuh. Udah disampaikan wahyu oleh Allah ke Rasulullah, Rasul sampaikan lagi para sahabat. Tapi kan kemudian diuji lagi ke Rasulullah. Nyampe nggak nih pemahamannya pada para sahabat? Kan begitu kan. Udah gitu apa dilihat lagi perilakunya oleh Rasulullah. Ya emang begitu kan kalau mendidik harusnya gitu. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa ya. Kalau kita keras ke murid kita nanti orang tuanya marah ke kita gitu ya. Dicepret sedetik muridnya ngadu ke Komnas HAM dia. Nanti kita yang jadi tersangka gitu. Alasannya nyepret murid gitu. Padahal emang perilaku harus diawasi. Tapi kita nggak punya hak buat kita sekarang untuk melakukan itu. Ini coba bayangkan. Ya. Sehingga saya dulu waktu kita kuliah kalau ada tato aja mahasiswa pakai tato gitu ya. Kan dosen anu ambek teh kan gitu. Dan dosen punya hak ambek kan gitu. Ada sekarang kumaha tuh. Ya, tiba-tiba ada mahasiswa kita pakai tato, kita marah, galak maneh nanti lima orang. Jadi luar biasa loh. Ya, nah disinilah kemudian nggak munculnya karakter itu, di sini nggak munculnya kepribadian itu. Akhirnya hanya sebatas melahirkan orang-orang yang mungkin pintar dalam tanda kutip gitu, tapi tidak punya karakter, memang tidak punya kepribadian. Karena proses pembinaan itu nggak berjalan. Jadi ini yang mungkin harus kita pikirkan ulang gitu kalau kita bicara tentang sirah gitu ya. Bapak-bapak, periode berikutnya masuk kemudian ke dakwah terbuka. Jadi setelah turun ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai itu 3 tahun lalu kemudian masuk periode berikutnya. Periode berikutnya ini yang kemudian disebut dengan periode jahriyah, dakwahnya lebih terbuka. Mulai disampaikan Islam itu di publik gitu. Jadi nggak lagi di rumah Akom bil Arkom, mulai disampaikan ke publik. Ya, berubah nanti agama Islam itu yang awalnya private kemudian menjadi bagian dari agama publik. Islamnya dihidupkan di tengah masyarakatnya. Gitu. Ini yang harus juga kita pikirkan. Kalau saya sekarang mengatakan bahwa kita itu Islamnya tuh agama private banget. Ya, kita hanya bisa wanti-wanti ke anak kita. Kita tuh cuma bisa jualan tomat. Kade ulah kitu, omat ulah kieu, kade ulah kitu, omat ulah kieu gitu ya. Tapi begitu dia masuk kehidupan publik kan buyar lagi tuh semua gitu. Ya, kenapa? Karena Islamnya nggak hidup di area publik kan. Nah, begitu 3 tahun sudah dilewati, turun ayat bagi Rasul tuh. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ini Quran surah Al-Hijr ayat 94. Sampaikanlah Islam itu apa adanya di tengah masyarakat, tapi berpaling dari orang-orang yang musyrik, yang bermaksiat gitu. Tetap Islamnya harus disampaikan ke tengah masyarakatnya. Sehingga apa tujuannya? Masyarakatnya menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi kalau orang mengatakan udahlah yang penting mah jaga diri kita sendiri aja deh sama keluarga kita, batur makan antep. Nah itu periode awal di rumah Arkom bin Arkom yang private banget gitu. Tapi setelah itu nggak begitu gitu karakternya. Justru Islam disampaikan, mulai kan Rasul menyikapi wailul lil mutaffifin, ada orang nimbang kemudian curang, kan boleh disikapi sama Rasulullah supaya nimbangnya nggak curang gitu. Gampang nggak? Enggak Pak, justru periode ini dianggap periode paling berat. Pasca 3 tahun sampai kemudian 13 tahun itu, ini periode yang paling berat dianggapnya. Kenapa? Karena mulai berinteraksi dengan masyarakatnya. Ya kan? Saya pernah naik angkot sama istri saya, tiba-tiba di dalam angkotnya ayah barudak bobogohan, Bu. Bobogohannya bobogohan tarik, Bu, gitu. Pegang-pegang tangan, pegang-pegang pipi gitu ya. Barudak ayah kan gitu. Begitu ditegur, punten, ini teh muslim gitu. Iya, kenapa gitu, Pak? Udah nikah? Belum gitu. Atulah kita gitu. Bisi mobilnya nanti cilaka, di situ mati dalam maksiat. Saya mati dalam diam, saya bilang gitu. Nah, dek-dek tuh, Pak. Nah dek, soalnya apa resikonya dipukul? Nah gitu. Karena sekarang orang tuh tiba-tiba lebih galak dan bermaksiat itu. Ya, orang-orang taat itu tidak dapat tempat di tengah masyarakat hari ini. Maksiat justru mainstream gitu. Kan
Kan Bapak nggak berani menghentikan kemaksiatan di sekitar Bapak, kan Bapak pura-pura tutup mata aja kan, udah kan batur teman kan antep. Ini mantai digegerehkan tuh orang beribu gitu. Kan karakternya jadi beda karena akhirnya Islamnya hanya jadi individu aja, begitu sejengkal keluar dari rumah kita udah nggak bisa kita kondisikan udah. Akhirnya kemaksiatan yang jadi mainstream. Nah, kan nggak gitu Rasulullah menjadikan Islam itu. Justru setelah sahabat-sahabatnya dibangun, kekuatannya, kepribadiannya, Islamnya dibawa ke tengah masyarakat. Jangan sampai ada kemaksiatan di tengah masyarakatnya. Mulailah bergesekan. Mereka dulu punya perilaku menyurangin timbangan, gitu ya. Sekarang diingatkan, gitu. Ya, Bapak pernah belanja buah di daerah Tegalega sana, Pak? Kalau naik mobil gitu, kita naik mobil dari jauh kita ada tulisan 1 kilo sama dengan 10.000. Wah, lumayan anggur 1 kilo 10.000. Mampir weh, pakai tulisannya 1/3 kecil banget deh. Gedingan aner 30.000 gitu. Pas ditanya, "Apa gening 30.000 1 kilo?" Muhu dah itu 1/3 kali bisa gitu. Kadang-kadang 1/3 nempel di angka 1 deh kan gitu kan. Kan tipuan-tipuan dalam dagang luar biasa sekarang gitu. Begitu ditimbang lagi barangnya di rumah tiba-tiba udah kurang. Ya, atau misalnya tiba-tiba kualitasnya jelek, dan yang bagusnya di depan. Yang diambilnya yang di sini kan, begitu sampai di rumah. Nah, dupuh teh jadi kararia. Persoalannya Bapak berani nggak balik lagi ke sana, kemudian ngasih tahu, ini timbangannya kurang. Nih, nah tadi buruk geningan dupuh teh berani nggak balik lagi. Rasul berani. Rasul berani, Pak. Makanya ketika ada orang main timbangan, Rasul langsung mengatakan wailul lil mutaffifin coba. Wah, dulu kalau sekarang kalau gitu kan. Jadi periode ini periode yang luar biasa kalau menurut saya. Enggak semua orang bisa melalui ini. Ya. Nah, inilah kehebatannya Rasulullah. Ya, inilah kehebatan Rasulullah. Ya, jadi Bapak-bapak rahimahullah, di saat inilah ada penguatan akidah Islam, penyampaian dakwah saya terbuka di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan Islam apa adanya, menunjukkan identitas jamaahnya, melakukan koreksi terhadap pemahaman dan perilaku yang bertentangan dengan Islam yang ada di tengah masyarakat, mendakwakan Islam sebagai solusi berbagai persoalan, mensadarkan publik tentang Islam, mengalami penentangan, perlawanan, intimidasi, pemboikotan, penyiksaan, gitu. Makanya disebutnya Amul Hasmi, tahun-tahun duka cita. Inilah tahun-tahun yang paling berat dalam hidup Rasulullah, gitu. Ya. Nah, sayangnya sekarang kita selalu hanya menjadikan Islam itu sebagai agama personal aja gitu. Ya, saya suka menyampaikan gitu Pak, menyampaikan ke teman-teman juga. Saya bilang, anak kita tuh mungkin nanti dia hafiz Quran, dia bisa nerelang baca Quran gitu bagus. Tapi begitu masuk ke dunia praktis, korupsi dari ini gitu, udah kabeh gitu. Iya. Itu bahkan nanti orang tuanya berpesan ke anaknya, kadang lah jujur teh mal hirup sih ya, jujur teh. jadi bingung gitu. jadi malah kita jadi begitu karena memang kondisi lingkungannya nggak kita bangun gitu. Kita mencukupkan diri atau penting orang hafiz Quran gitu, nerawang baca Quran, tapi Qurannya nggak dibawa ke tengah-tengah publik gitu. Akhirnya apa yang jadi mainstream itu kemaksiatan. Hari ini Pak, mainstreamnya kemaksiatan gitu. Hari ini gitu. Ya, dan nggak semua orang bisa berani mengingatkan gitu. Ya kan luar biasa gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Ya, nah 27 Rajab Isra Mi'raj. Jadi di tengah semua duka cita itu, kepedihan itu, turunlah perintah Isra Mi'raj gitu. Setelah Isra Mi'raj baru ada Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua. Ya, lalu kemudian ada peristiwa hijrah. Setelah adanya kesadaran dan opini umum terbentuk di tengah masyarakatnya. Di Mekah gagal Rasulullah. Yang berhasil itu justru di Madinah. Ketika Rasul mengutus Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Umi Maktum ke Madinah. Malah masyarakat Madinah yang mau menerima Islam, padahal Rasulullahnya belum ada di Madinah gitu. Inilah keberhasilannya. Jadi ada sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair dan ada sahabat yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Mereka inilah ambasador pertama Islam, orang yang berhasil menaklukkan pemuka-pemuka Madinah sehingga mereka ingin hidup mereka diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Makanya ada surat khusus kan buat Abdullah bin Umi Maktum kan, abasa itu ya. Abasa wa tawalla anjah ja'ahul a'ma. Kan gitu ya. Dulu Rasul begitu datang Abdullah bin Umi Maktum, lalu kemudian datang rombongannya Abu Lahab gitu, ya. Rasul memilih untuk meninggalkan Umi Maktum karena seorang buta memilih bertemu dengan para pemuka-pemuka Quraisy. Gitu. Bukan kesalahan Pak, Rasul itu dimaksud. Itu namanya khilaful aula. Jadi jangan kemudian ngambil kesimpulan tuh kan Rasul aja pernah salah. Ya, ketika Umi Maktum datang, pemuka-pemuka Quraisy datang, Rasul mengutamakan pemuka Quraisy daripada Umi Maktum sehingga turun surat Abasa. Bukan salah. Ini ceritanya, kalau pagi-pagi dikasih minum air dingin atau air panas, air hangat, milih mana? Milih mana? Ya milih air hangat gitu. Tapi kan tidak selamanya milih air hangat itu benar. Kalau misalnya kita lagi keselak dan sebagainya, ya kepaksa minum air dingin kan gitu. Kan pilihan Rasul nggak salah juga kan? Ketika orang pemuka-pemuka Quraisy datang, kan Rasul berharap kalau ini jadi Muslim, kan banyak yang bisa diambil ikut untuk beriman kan. Sementara kalau seorang Umi Maktum datang hanya seorang laki-laki buta gitu loh. Tapi dianggap pilihannya tuh nggak tepat. Tapi nggak ada dosa di situ kan. Jadi jangan beranggapan Rasul juga pernah salah kok, berdosa enggak. Rasul itu maksum, Pak. Beda dengan manusia. Gitu. Kalau manusia pernah salah, tapi kalau Rasul maksum, dimaksum oleh Allah. Adapun kesalahan itu namanya khilaful aula. Khilaful aula itu pilihan yang kurang tepat dalam sebuah pilihan yang sebenarnya tidak berimplikasi dosa. Kan nggak dosa dong bertemu dengan pemuka Quraisy gitu. Bapak-bapak aja lah misalnya gitu ya. Saya nih dulu Pak pernah ngurusin zakat. Begitu yang datangnya muzaki dengan mustahik, kira-kira milih ketemu dengan siapa? Ketemu dengan muzaki atau dengan mustahik? Ya muzaki atau Pak, jaba masara reungit, garelis, karasep gitu kan, enak ketemunya ngobrolnya juga. Begitu ketemu mustahik gimana? Jaba datang dengan kemarahan gitu kan gitu ya, mendingan muzaki, ditemui gitu. Tapi kan nggak gitu, tapi boleh kan? Mau pilih yang mana? Nah gitu ya. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, keberhasilan Rasulullah adalah ketika mengutus Mus'ab bin Umair dan kemudian Abdullah bin Umi Maktum ke Madinah. Sehingga kemudian kesadaran umum itu justru munculnya di Madinah, sementara di Mekah Rasul ditentang habis-habisan. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah ke Taif ya. Sekarang kalau kita umroh nanti ada wisata Taif Pak. Ya, Taif itu lembahnya Mekah. Taif itu tempat di mana Rasul awalnya hijrah pertama, tapi ditolak oleh orang-orang Taif, malah dilemparin gitu. Ya, makanya kalau kita ke Taif nanti ada ibu susunya Rasulullah, Halimatus Sa'adah di Taif gitu. Ya, padahal ada ibu susunya Rasulullah, tapi tetap Rasul ditolak juga di Taif. Jadi Mekah itu nggak kondusif waktu itu untuk dakwahnya Rasulullah, sehingga diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, karena itu kemudian masuklah periode dakwah yang ketiga, ya. Nah, setelah itu apa? Dakwahnya jadi berubah. Kalau awalnya Rasul itu hanya jamaah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, praktis Islamnya berubah jadi agama negara. Kenapa? Karena Islamnya diimplementasikan oleh Rasulullah di negara. Namanya adalah Islam Madinah. Gitu. Ya, kemarin ada gengnya liberal, Pak, ngenyek ke kaum muslimin. Ngenyeknya apa? Tuh, kan ternyata ceramah-ceramah ustadz itu tidak bisa menghentikan legitimasi miras, katanya gitu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak berdaya, katanya. Ya iya, kalau hanya sekedar seruan-seruan dibandingkan dengan keputusan negara ya jauh tuh. Kita mah cuma nyeru gitu, miras haram, miras haram, miras haram, cuma seruan gitu aja ya. Tapi kemudian ada negara yang memutuskan miras boleh gitu. Ya ustadznya cuman gitu mengabuih gitu, jangan gitu. Tapi kalau negara legal nggak bisa apa-apa. Ya, zina nggak boleh. Tapi kalau kata negara lokalisasi boleh gitu. Mau gimana? Nggak nyambung kan akhirnya kan. Nah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Islam itu menjadi agama negara. Ini yang menarik gitu. Karena itu kalau kita lihat turun ayat-ayat Madaniyah,
perintah dan larangan untuk melaksanakan Islam secara sempurna. Ibadah, makanan, minuman, akhlak, ubat, istimewa, imarah, al-hukmi, gitu Rasul jalankan peran sebagai kepala negara. Ya, inilah bedanya Rasul dengan para nabi yang lain. Kalau para nabi yang lain memang tidak punya konsep seperti ini. Ini yang bedakan Rasulullah dengan para nabi yang lain. Jadi Rasul itu ketika di Madinah bukan hanya sebagai nabi dan Rasul, tapi praktis sebagai seorang kepala negara. Gitu ya. Turun perintah jihad, stabilisasi dalam negeri, mengurusan delegasi ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Karena itu Pak, nanti kalau bicara sirah Pak, di akhir-akhir sirah itu Bapak akan menemukan surat-surat Rasulullah kepada kepala negara di sekitar Madinah. Itu luar biasa Pak, surat-suratnya banyak sekali Pak. Jadi Rasul mengutus pasukan-pasukan, utusan-utusan untuk menyampaikan dakwah ke negara-negara sekitar Madinah. Banyak sekali. Saya punya bukunya. Jadi surat-surat Rasulullah gitu. Ya, itu bagus. Ya, dan luar biasa. Perluasan wilayah negara Islam Madinah, dakwah dan jihad. Baru kemudian Futuhat Mekah. Jadi Futuhat Mekah itu terjadi kira-kira 2-3 tahun sebelum Rasul wafat. Ya, gitu ya. Baru kemudian selesailah masa kenabian dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Kalau kita lihat tentangan sirah, kita bisa bicara sejak Al-Alaq turun, periode 3 awal, dakwah tasisiyah, Islam jadi agama yang sangat private, individual. Tapi periode 10 tahun berikutnya, jadi dakwah Islam jadi agama masyarakat. Periode berikutnya, Islam jadi agama negara. Lalu kemudian barulah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Makanya bukan cuma miras haram. Tapi kalau ada orang minum miras gimana? Di Madinah dicambuk sama Rasulullah. Kalau ada orang mengedarkan miras gimana? Dilarang. Makanya turun surat kelima ayat 100. Gitu. Ya, kul la yastawil khabisu wat thayyibu wa la ajabaka kasratul khabus fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah gak sama yang haram dengan yang halal itu. Walaupun yang haram itu menakjubkan kamu. Kalau dulu jangan sholat sementara kamu mabuk ketika di Mekah. Tapi kalau di Madinah beda lagi. Kalau kamu minum homer, kamu dicambuk. Kenapa? Karena mulai sekarang homer 100% diharamkan. Gak boleh diperjualbelikan, gak boleh dikonsumsi dan sebagainya. Nah, jadi bapak-bapak, inilah karakter sirah. Di mana posisinya Isra Mi'raj 27 Rajab 10 Nabian. Di tengah-tengahnya apa hikmahnya? Bedakan Isra dengan Mi'raj ya. Kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra itu Quran surah Al-Isra. Ya, tapi kalau Mi'raj itu Quran surah An-Najm dari ayat 12 sampai ke 18 nanti. Dipastikan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan gini, itu cuma ruhnya aja, enggak ternyata. Karena dengan jasadnya, karena Rasulullah itu bertemu dengan Jibril. Gitu. Ya, baik. Apa yang bisa kita pelajari perubahan struktur ajaran Islam dengan Isra Mi'raj, kemudian ada syariat, ya, bukti kemudian Rasulullah, lalu kemudian ujian besar kenabian, sekaligus mukjizat mengokohkan kenabian Muhammad, ya. Karena hanya Nabi dan Rasul yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, ujian buktikan para sahabat. Lebih persiapan, enggak amalnya lebih besar. Coba sekarang, kalau misalnya kita ada pada masa Rasulullah mengatakan, aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha. Wah, mungkin kita akan mengatakan, aneh orang ini mengatakan seperti itu. Kenapa kita bisa meyakini Isra Mi'raj sekarang? Karena ada ayatnya, tinggal baca. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa azib barongawan, selesai. Tinggal beriman aja. Sekarang gampang kita memahami Isra Mi'raj itu. Tapi bayangin pada masa itu. Makanya setelah Isra Mi'raj itu memang tersisa para sahabat-sahabat yang memang kuat, yang memang keimanannya nggak tergoyahkan. Sementara sebagian berpaling, Pak. Nanti kalau Bapak bicara sirah, disebutkan nama-nama sahabat yang dulunya beriman dengan kisah Isra Mi'raj, berpaling mereka. Tidak lagi mengikuti Rasulullah karena menganggap Rasul itu gila. Gimana mungkin melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu hari? Gimana mungkin satu malam ke Sidratul Muntaha?
Sekarang aja nggak bisa, apalagi pada masa itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini Pak, karena waktu ini juga terbatas, ada mohon maaf udah jam 6 lewat. Setidaknya bapak-bapak punya giroh untuk belajar sirok gitu ya. Beli aja kitabnya, pelajari baca, menyenangkan insya Allah ketika kita belajar sirok. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak semua. Mohon maaf waktunya jadi kelebihan 10 menit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.